Halo teman-teman, di zaman sekarang banyak orang-orang yang memanfaatkan waktu liburnya untuk berwisata. Siapa di sini yang suka berwisata? Eits, wisata tak hanya rekreasi ya, ada juga wisata edukasi di mana kita berwisata tapi juga belajar. Nah, kali ini kita akan beredukasi tentang sejarah beberapa juta tahun lalu, yaitu manusia purba, di mana kehidupannya masih sangat bergantung sekali dengan alam. Di Desa Dayu, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, terdapat Museum Manusia Purba Klaster Dayu yang menonjolkan tentang rekaman perubahan lingkungan Sangiran. Yuk kita lihat lebih dalam tentang museum ini. Di luar museum, kita diharuskan membayar tiket sebesar Rp5.000. Menuju pintu masuk, terdapat tugu peresmian berdirinya Museum Dayu yang diresmikan oleh Profesor Dr. Budiono pada tanggal 19 Oktober 2014. Setelah masuk ke dalam, tepatnya di ruang utama, kita disuguhi beberapa informasi tentang dunia purbakala. Kemudian kita diarahkan menuju taman yang berisi beberapa ruang anjungan. Ruang anjungan tersebut yaitu Ruang Anjungan Notopuro, yang berdiri di atas lapisan tanah yang terbentuk sejak 250.000 sampai 100.000 tahun yang lalu. Di sini terdapat informasi lingkungan tanah serta fosil fragmen tulang paha gajah purba. Kemudian ruang anjungan Greensbank yang berdiri di atas lapisan tanah yang terbentuk sejak 900.000 sampai 730.000 tahun yang lalu. Di sini juga terdapat fosil fragmen gading gajah purba. Setelah melihat ruang anjungan, kita disuguhi fasilitas umum di Museum Dayu ini, seperti gazebo, tempat bermain anak, dan toilet. Menuju ruang diorama, kita akan melihat beberapa rusa, di mana disuguhkan agar para pengunjung tidak merasa bosan. Di dalam ruang diorama, terdapat gambaran kehidupan di Sangiran pada saat lingkungan rawa, di mana flora dan fauna hidup berdampingan dengan manusia. Dan yang terakhir yaitu ruang pamer 1, yang berisi informasi tentang Museum Dayu dan beberapa fosil seperti fosil tulang belakang hewan vertebrata, fosil tulang kaki depan gajah bagian bawah, fosil tulang rahang bawah gajah, dan fosil pecahan tulang pinggul gajah. Di sini juga terdapat beberapa macam batu yang berumur jutaan tahun lalu. Terdapat juga beberapa dokumentasi para arkeolog sedang membersihkan fosil dari tanah dengan alat yang mereka gunakan. Kita tanya-tanya sedikit yuk tentang Museum Dayu. Tujuan didirikan Museum Dayu itu sendiri, yang pertama adalah untuk pelestarian cagar budaya. Yang kedua adalah untuk sarana edukasi bagi generasi kita dan generasi berikutnya. Kami ada SOP, Standard Operating Procedure, untuk di Museum Dayu. Jadi yang pertama, setiap Senin museum tutup. Itu untuk perawatan dan pemeliharaan fosil. Kemudian yang kedua, sebelum fosil itu kami pamerkan atau kami tempatkan dalam storage, fosil dilakukan konservasi, yaitu pemeliharaan fosil itu sendiri, atau dengan kata lain, fosil itu dibersihkan dan dikuatkan, karena kadang-kadang temuan fosil yang kita dapat itu rapuh, nggak selalu fosilnya kuat. Kalau kesannya itu mendapatkan pengetahuan baru tentang sejarah dan fosil-fosil purba. Sedangkan pesan yang saya dapatkan itu semoga fasilitas yang belum lengkap ke depannya semoga lengkap. Pilih kunjung di wisata sini karena ini buat tugas. Nah, itu tadi ulasan singkat dengan pengelola juga pengunjung tentang Museum Dayu. Semoga bisa mengedukasi kita semua ya. Saya Safitri Diastuti di Museum Dayu pamit undur diri. Terima kasih.